Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para pendengar yang mendengarkan presentasi saya pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Fajar Hadika Mauladi dengan NIM 112211482. Saya dari Fakultas Ekonomi Manajemen Bisnis dengan konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Dan pada presentasi saya siang hari ini saya akan menjelaskan 6 poin atau 6 materi. Yang pertama ada definisi perdagangan internasional, faktor-faktor pendorong perdagangan internasional, manfaat perdagangan internasional bagi ekonomi, kemudian dampak negatif perdagangan internasional, dan yang kelima studi kasus perdagangan internasional di Indonesia. Kemudian yang terakhir ada strategi optimalisasi perdagangan internasional. Nah, yang pertama definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih. Terdiri dari ekspor, yaitu penjualan barang ke luar negeri, dan impor pembelian barang dari luar negeri. Contoh, Indonesia mengekspor minyak sawit ke Tiongkok dan mengimpor elektronik dari Jepang. Kemudian hubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, hubungan dengan pertumbuhan ekonomi ini ada yang satu, jadi membuat pasar lebih luas. Maksudnya adalah perdagangan internasional itu membuka pasar yang lebih luas bagi produk domestik. Nah, kemudian ada peningkatan penjualan. Perusahaan dapat meningkatkan produksi dan penjualan sehingga meningkatkan PDB. Kemudian ada menciptakan lapangan kerja baru gitu, karena investasi asing akan masuk gitu, menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat kita. Kemudian ada faktor pendorong perdagangan internasional. Yang satu ada keunggulan komparatif, yaitu negara akan fokus memproduksi barang yang paling efisien dan mengimpor barang yang lebih mahal jika diproduksi. Nah, contohnya ada Indonesia unggul dalam produksi minyak sawit, ya kan. Nah, sementara Korea Selatan unggul dalam teknologi elektronik gitu. Jadi kayak Indonesia ini akan mengekspor minyak sawit ke luar negeri karena biaya produksinya itu lebih efisien gitu. Nah, karena apa? Karena hal itu akan mempermudah lah gitu. Jadi sementara di Korea Selatan itu dia unggul dalam teknologi elektronik gitu, sedangkan Indonesia kan tidak unggul kan. Nah, makanya kita akan ambil impor barang elektronik atau teknologi elektronik itu dari luar, contohnya Korea Selatan. Kemudian ada faktor kedua yaitu globalisasi dan teknologi. Kemajuan teknologi transportasi membuat pengiriman barang lebih cepat dan murah, kayak internet dan e-commerce ya, seperti Amazon, Alibaba, Shopee, dan masih banyak lainnya ya. Nah, itu akan mempercepat transaksi perdagangan lintas negara gitu. Nah, kemudian ada faktor lagi perjanjian perdagangan internasional. Ada WTO, AFTA, dan RCEP itu membantu menurunkan tarif dan hambatan perdagangan, mendorong kerjasama antar negara dan meningkatkan volume perdagangan. Nah, kemudian ada permintaan pasar global. Adanya perbedaan preferensi dan kebutuhan antar negara menciptakan permintaan global. Contoh, orang Amerika menyukai kopi dari Brasil. Nah, sementara orang Indonesia membeli iPhone dari Amerika Serikat. Nah, kemudian ada manfaat perdagangan internasional bagi ekonomi. Yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi. PDB meningkat karena adanya aktivitas ekspor dan investasi asing. Contohnya Indonesia mengalami peningkatan ekonomi karena ekspor batu bara dan kelapa sawit gitu. Nah, kemudian ada manfaatnya lapangan kerja. Nah, perusahaan itu akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk memenuhi permintaan ekspor. Contoh, industri manufaktur, logistik, dan pertanian akan berkembang pesat. Nah, kemudian ada transfer teknologi dan inovasi.
Negara berkembang dapat memperoleh teknologi canggih dari negara maju. Contoh, Indonesia mengadopsi teknologi permesinan dari Jepang untuk meningkatkan produktivitas industri otomotif gitu. Jadi dalam sebuah industri negara kita tuh bisa dapat teknologi-teknologi canggih karena perusahaan Jepang tuh ada yang berdiri di sini kan, kayak Astra Daihatsu motor gitu kan. Kemudian AHM gitu kan, mesin-mesin pabriknya juga dari Jepang gitu. Jadi kita akan dapat atau memperoleh teknologi canggih juga gitu. Nah, kemudian ada diversifikasi ekonomi. Tidak hanya bergantung pada satu sektor ekonomi, misalnya selain minyak sawit, Indonesia juga mengembangkan industri pariwisata untuk mendapatkan devisa gitu. Maksudnya adalah kita itu negara Indonesia ini indah akan pemandangan alamnya gitu. Nah, itu dijadikan suatu dimanfaatkan agar bisa dikunjungi oleh banyak orang luar gitu, dan akhirnya menjadi pariwisata ya gitu. Nah, dengan adanya turis atau orang luar datang untuk berkunjung, itu akan mendapatkan devisa negara gitu, menambah gitu. Kemudian ada dampak negatif perdagangan internasional. Yang pertama, ketergantungan ekonomi. Jika suatu negara terlalu bergantung pada impor, maka bisa mengalami krisis jika ada gangguan pasokan global. Contoh, ketika pandemi COVID-19 terjadi, banyak negara mengalami kelangkaan bahan baku industri karena ketergantungan pada Cina gitu. Nah, kemudian ada persaingan tidak sehat. Produk luar negeri seringkali lebih murah sehingga industri dalam negeri sulit bersaing. Contoh, produk tekstil dari Cina membanjiri pasar Indonesia, menyebabkan banyak industri lokal gulung tikar. Dan maksudnya adalah kita tuh bisa lihat kan di e-commerce gitu, banyak produk-produk dari Cina itu harganya jauh lebih murah. Soal baju lah ya, dari aspek baju aja tuh yang buatan dari Cina itu lebih murah gitu. Nah, itu akan menyebabkan barang-barang atau produk-produk domestik atau produk lokal, baju-baju buatan lokal kita itu akan banyak yang gulung tikar atau tutup gitu karena nggak laku, karena persaingan pasarnya ya kurang gitu. Kita kalah sama punya Cina karena dia harganya jauh lebih murah, karena konsumen akan mencari yang harga yang lebih murah seperti itu. Kemudian ini ada studi kasus perdagangan internasional di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbuka yang bergantung pada perdagangan internasional. Ekspor utama Indonesia meliputi minyak sawit, batu bara, tekstil, elektronik, dan produk perikanan yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, India, dan Singapura menjadi mitra dagang utama. Untuk meningkatkan daya saing, pemerintah menerapkan kebijakan seperti perjanjian perdagangan bebas, hilirisasi industri, serta insentif bagi UMKM dan eksportir. Meskipun perdagangan internasional mendorong pertumbuhan ekonomi, tantangan seperti ketergantungan pada ekspor komoditas masih perlu diatasi melalui diversifikasi dan penguatan industri dalam negeri. Kemudian strategi optimalisasi perdagangan internasional. Yang pertama, diversifikasi ekspor. Diversifikasi ekspor tidak hanya bergantung pada bahan mentah, tetapi juga produk bernilai tambah tinggi. Contoh, mengolah minyak sawit menjadi produk kosmetik dan makanan. Kemudian yang kedua, ada penguatan industri lokal, memberikan subsidi dan pelatihan bagi UMKM agar mampu bersaing di pasar global. Maksudnya ini diberikan pelatihan atau kemudahan lah ya untuk UMKM tuh supaya bisa bersaing di pasar global. Seperti kayak barang-barang Cina tuh bisa masuk negara kita. Nah, kita gimana caranya produk-produk UMKM kita itu bisa juga masuk ke luar negeri gitu. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada meningkatkan daya saing. Investasi dalam pendidikan, riset, dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas produk ekspor. Kemudian yang keempat, perlindungan pasar domestik. Regulasi impor agar produk lokal tetap kompetitif dan tidak kalah dengan produk luar negeri. Maksudnya ini adalah
Jadi untuk barang-barang impor, barang-barang dari luar yang masuk ke negara kita itu harus dibatasi contohnya. Jadi dalam kurun berapa bulan cuman boleh bisa masuk sekian gitu, karena hal ini akan menjaga produk-produk lokal atau produk domestik itu nggak kalah gitu dalam penjualan di dalam negeri. Makanya dilakukan pembatasan gitu agar tetap bersaingnya secara adil lah gitu. Nah, kemudian kita kesimpulan pada presentasi pada hari ini ya, perdagangan internasional berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dengan membuka pasar, meningkatkan produksi, dan menciptakan lapangan kerja. Indonesia mengandalkan ekspor komoditas seperti minyak sawit, batu bara, dan tekstil dengan mitra utama seperti Tiongkok dan Amerika Serikat. Untuk meningkatkan daya saing, pemerintah menerapkan kebijakan perdagangan bebas seperti hilirisasi industri dan dukungan bagi UMKM. Meskipun bermanfaat, tantangan seperti ketergantungan pada ekspor bahan mentah perlu diatasi dengan diversifikasi ekonomi dan penguatan industri dalam negeri agar pertumbuhan lebih stabil dan berkelanjutan. Dan sekian, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini, menonton video presentasi saya pada siang hari ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.